Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada kali ini kita akan berdiskusi, berbincang tentang persoalan psikologi pernikahan dan psikologi keluarga. Perlu kita ketahui bahwa tujuan dari sebuah pernikahan pada sebuah keluarga adalah tercapainya sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah adalah ketenangan, mawaddah penuh dengan rasa cinta, dan rahmah yaitu perhatian dan bentuk kasih sayang. Maka kalau kita kembali kepada sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu pada surat Ar-Rum ayat 21, di mana ayat ini menjelaskan tentang konsep keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika kita kembali kepada psikologi pernikahan, dalam sebuah pernikahan, hajat seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam sebuah pernikahan kerap kali menjadi sedikit berbeda. Dalam konteks kebutuhan biologis di mana didominasi oleh seorang laki-laki, sehingga seorang laki-laki dalam sebuah pernikahan, an-nikahu huwa al-wat'u, bahwa pernikahan adalah menghalalkan sebuah sebuah hubungan biologis antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dan ini sejatinya secara objek lebih cenderung kepada seorang laki-laki, sedangkan perempuan adalah lebih cenderung kepada kebutuhan kasih sayang, kebutuhan perhatian, kebutuhan rahmah. Jika pemaknaan bahwa makna sakinah adalah ketenangan, rahmah adalah bentuk cinta yang kerap kali kebutuhan biologis, dan itu adalah kebutuhan pada masa masih muda, sedangkan rahmah adalah kebutuhan yaitu kasih sayang yang kerap kali dibutuhkan pada masa ketika sudah senior dalam sebuah pernikahan. Tetapi sesungguhnya dua pandangan itu juga menggambarkan bahwa mawaddah adalah kebutuhan dari seorang laki-laki dalam sebuah pernikahan yang kerap kali dominan pada kebutuhan biologis, sedangkan rahmah adalah kebutuhan seorang perempuan dalam sebuah pernikahan yang kerap kali membutuhkan sebuah yaitu kasih sayang, sebuah perhatian, sebuah perlindungan, sehingga itu dibutuhkan dalam sebuah pernikahan. Maka penting bagi kita untuk membangun satu pemahaman dalam sebuah pernikahan antara suami istri, bukan apa kata dia, apa kata mereka, tapi apa kata kita. Artinya kebersamaan dalam mewujudkan orientasi sebuah pernikahan, keluarga yang sakinah adalah tujuan dari sebuah pernikahan itu. Adapun konflik dalam sebuah rumah tangga bukanlah sesuatu yang dapat dihindari. Artinya bahwa sebuah akad, sebuah rumah tangga yang dibangun, konflik adalah bagian daripada hal yang harus diselesaikan dengan baik dalam sebuah rumah tangga. Konflik itu bisa terjadi karena anggota keluarga yang ada dalam sebuah lingkungan rumah tangga kita. Ada keluarga yang disebut dengan keluarga ideal, yang terdiri dari suami, terdiri dari istri, dan anak. Dan kemudian ada keluarga besar yang terdiri dari orang tua, baik orang tua suami ataupun orang tua istri. Ada saudara, baik saudara suami atau saudara istri. Baik itu adik-adik, baik itu kakak, baik itu saudara kandung, dan sebagainya. Maka semakin banyak dan semakin besar anggota keluarga yang ada dalam lingkungan keluarga kita, maka potensi-potensi untuk terjadinya sebuah konflik sejatinya semakin besar. Akan tetapi sebuah konflik itu dipelajari dan sebuah konflik itu diselesaikan. Begitu juga dalam sebuah rumah tangga. Ketika ada sebuah konflik antara suami dan istri, bagaimana
mereka bisa menyelesaikan dengan baik pada setiap tahapan demi tahapannya, sehingga satu perkara selesai dan kemudian satu konflik selesai, kemudian akan datang konflik selanjutnya dan diselesaikan dengan cara yang beda. Maka tidak sedikit yang kemudian orang melakukan sebuah perceraian yang disebabkan karena adanya dendam lama, karena adanya sebuah konflik yang tidak selalu diselesaikan. Sehingga ketika terjadi konflik, dia akan tertunda. Terjadi konflik lagi, kemudian akan tertunda. Terjadi konflik lagi, kemudian akan tertunda. Sehingga konflik itu menjadi besar dan tidak terselesaikan satu konflik pun dalam sebuah rumah tangga. Maka yang sebaiknya adalah setiap konflik kita selesaikan, dan ketika terjadi suatu konflik kembali, kita selesaikan sesuai dengan harapan, sehingga akan menyelesaikan setiap konflik yang ada. Maka dalam sebuah psikologi pernikahan, bagaimana kita bisa memahami basis yang ada pada suami dan basis yang ada pada istri, dan sehingga ketika itu terwujud dengan baik, akan mudah bagi seorang pasangan untuk menjalankan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Untuk menjalankan hak dan kewajiban suami istri tentunya ada perbedaan yang perlu untuk disatukan, karena tanggung jawab suami tentunya berbeda dengan tanggung jawab istri. Hak suami tentunya juga berbeda dengan hak seorang istri. Maka sesuatu yang beda ini tidak bisa disatukan, yang bisa adalah dipersatukan. Karena suatu perbedaan itu mungkin saja terjadi. Ada perbedaan yang dia tidak membutuhkan sebuah diskusi, tapi membutuhkan sebuah, yaitu saling memahami. Seperti halnya persoalan-persoalan yang ringan, persoalan-persoalan yang kecil, yang justru ketika perbedaan itu sedikit dan tidak begitu dianggap bermasalah, lantas didiskusikan, dipermasalahkan, justru akan menimbulkan perkara-perkara yang besar. Namun ada perkara dalam rumah tangga itu yang perlu untuk didiskusikan, sehingga tanpa adanya diskusi maka tidak akan menemukan sebuah solusi. Dan yang terakhir adalah sebuah perbedaan yang membutuhkan perubahan. Tidak hanya cukup tanpa diskusi, tidak hanya cukup dengan diskusi terselesaikan, tapi dia membutuhkan sebuah solusi perubahan. Mungkin kebiasaan yang dilakukan pada awal sebelum dia menikah, kemudian setelah dia membangun sebuah rumah tangga, maka kebiasaan-kebiasaan yang terjadi harus berorientasi kepada kepentingan bersama. Utamakan kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Ketika orientasi itu ada pada sebuah rumah tangga, maka akan terwujudlah sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.